Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardhu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita berada di hari yang ke-21 dari bulan Ramadan. Semoga Allah istiqomahkan kita, Allah anugerahkan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, THR sudah cair Bapak Ibu? Maka nampak wajahnya belum cair nampaknya. Baik, pada siang hari ini sedikit saya akan membacakan tafsir surat Al-Qadr. Di dalam Al-Quran ada 114 surat. Satu di antara 114 surat itu disebut dengan surat Al-Qadr. Al-Qadr itu secara bahasa maknanya kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini di Makkah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Kalau surat atau ayat yang Allah turunkan di Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini mengisahkan tentang turunnya Al-Qur'an pada malam yang mulia. Sehingga ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Al-Quran yang mulia Allah turunkan pada malam yang mulia, berada di bulan yang mulia, melewati malaikat yang mulia, sampai kepada Nabi yang paling mulia. Dan menjadi peninggalan baginda Rasulullah SAW yang mulia pula untuk umatnya kita sekarang ini. Makanya dahulu Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, lalu kemudian Rasulullah tanya, man a'jaba ilaikum imana. Dari sekian yang pernah kalian ketahui, iman siapa yang paling kalian kagumi? Kata para sahabat, al-malaikah. Keimanan yang kami kagumi adalah keimanan para malaikat. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, wa kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Kalau grafik imannya malaikat itu tak pernah turun, maka tak perlu kalian kagumi karena mereka adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat berusaha untuk mencari selain para malaikat sehingga mereka meneruskan jawaban al-anbiya. Berarti kalau bukan para malaikat, para nabi wahai Rasul. Karena grafik keimanan para nabi itu selalu bertambah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah yang menarik Bapak Ibu. Kata baginda Rasulullah, wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Kalau grafik keimanan para nabi naik karena mereka adalah orang yang dibimbing oleh wahyu. Nah, makanya wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW itu selama 23 tahun dari Baitul Izzah sampai kepada Rasulullah. Sementara dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah langit dunia itu satu malam, yang malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Rasulullah mengatakan para nabi kalau grafik keimanannya selalu bertambah karena mereka orang yang dibimbing wahyu, sehingga mereka berusaha untuk mencarinya lagi, sudah tidak ketemu, sehingga kemudian mereka mengatakan fanahnu ya Rasulullah.
Tak ada lagi wahai Rasul, kita lagi Rasul. Ketika mereka mengatakan kita, apa jawaban Rasulullah? Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum. Bagaimana mungkin kalian tidak beriman karena aku yang ada di hadapan kalian dan kalian mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala dari lisanku. Lalu para sahabat terdiam. Saat para sahabat terdiam, apa kata Rasulullah? Keimanan yang perlu kalian kagumi qaumun yaji'una min ba'dikum. Mereka yang justru datang setelah kalian, wa yajiduna suhufan. Mereka hanya berjumpa dengan mushaf, mereka hanya berjumpa dengan Al-Quran, mereka tak pernah berjumpa dengan aku, tak pernah mendengarkan kalam-kalam Allah dari lisanku, tapi mereka sudah percaya. Itu pentingnya kenapa kita harus memupuk keyakinan di bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaganya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran, Allah ingin melibatkan hambanya dalam penjagaan Al-Quran, sehingga Allah sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam yang mulia itu, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah engkau tahu apa itu Lailatul Qadar? Lalu kemudian ayat yang ketiga baru Allah beri jawaban, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding 1000 bulan. 1000 bulan bagi 12 itu 83 tahun, 3 bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa kaitannya kok diangka-angkakan 83 tahun, 3 bulan? Karena ternyata kutipan Imam Ibnu Katsir, Allah ketika menurunkan surat Al-Qadar, pada waktu itu Rasulullah sedang bercerita dengan para sahabat an arba'ati rajulin, tentang 4 orang min Bani Israel. Mereka ini dari kalangan Bani Israel. 4 orang yang Rasulullah kisahkan, abadullaha samanina aman, mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun, walam ya'sauhu tarfata ainin, sekedip mata pun tak pernah berbuat maksiat. 80 tahun, sekedip mata pun tak pernah berbuat maksiat. Ini kan istimewa ketika dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Bapak Ibu yang umur 80 tahun itu bisa dihitung jari. Dan toh kalau dihitung ibadahnya juga tak sampai 80 tahun, karena masih dipotong dengan usia sebelum balik. Ini 80 tahun, sekedip mata pun tak pernah berbuat maksiat. Kita Bapak Ibu pantang kedip mata, ada aja kadang godaan untuk kemudian melakukan maksiat. Ini 80 tahun lamanya, tak pernah berbuat maksiat. Ketika Rasulullah mengisahkan ini, fata'ajjaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian sahabat-sahabat Rasulullah heran, kagum, karena ada yang ibadahnya luar biasa. Lalu kemudian fa'atahu Jibril, datanglah Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah bahwa Allah telah memberikan satu malam yang lebih baik dibanding ibadah yang dilakukan 4 orang tadi yang 80 tahun lamanya. Maka satu malam itulah yang kemudian disebut lebih baik dibanding 1000 bulan. Dan 4 orang ini ada namanya Ayyub, lalu kemudian Zakaria, Hizkil, dan Yusa. Jadi 4 orang dari Bani Israel ini ibadahnya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ada satu malam yang lebih istimewa dibanding 80 tahun yang telah dilakukan oleh 4 orang tadi. Maka malam yang istimewa itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan para malaikat. Bukan hanya para malaikat, sampai warruh. Ruh itu maknanya penghulu dari segala malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Mereka turun atas izin Tuhan mereka. Kenapa? Mereka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk mengatur semua urusan. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk mengatur semua urusan. Inilah yang kemudian disebut namanya takdir tahunan. Maka takdir itu ada yang namanya mubrom, ada yang namanya mu'allaq. Mu'allaq itu nanti yang menentukan satu di antaranya sejauh mana seseorang itu meminta kepada Allah. Sehingga Rasulullah menyebutkan la yaruddul qadara illa du'a, tak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Maka malam hari itu
Allah tetapkan segala urusan kita 1 tahun ke depan. Maka kata Imam Qatadah, apa saja di antara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Fil ajal. Jadi di antara yang Allah tetapkan itu usia. Apakah kita berjumpa dengan 1445 Hijriah ke depan atau tidak? Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya tidak jumpa, Allah wafatkan kita dalam kebaikan karena Allah berikan keberkahan. Kalau seandainya Allah jumpakan, maka akan tambah kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan. Selain itu, di antara yang Allah tetapkan Bapak Ibu fil arzaq. Jadi karunia rezeki yang Allah berikan kepada kita 1 tahun ke depan, itu Allah tetapkan di malam yang disebut Lailatul Qadar. Maka pada malam hari itu berdoalah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang belum berjodoh, pas minta jodoh diaminkan oleh para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan jodohnya. Bagi yang kemudian mohon maaf belum punya keturunan, barangkali pada malam hari itu dia sedang meminta, lalu kemudian pada waktu dia meminta banyak para malaikat, bersamaan dengan pada waktu itu Allah menetapkan untuk kita 1 tahun ke depan, lalu kemudian diaminkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara kenapa kemudian ada istilah iktikaf. Iktikaf itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka iktikaf itu al-muksu fil masjidi walau lahzatan. Berdiam diri di masjid meskipun sebentar. Kalau kita niatkan iktikaf sudah dapat pahala iktikaf. Tapi terkhusus di bulan Ramadan, maka iktikaf Rasulullah menyebutkannya dengan lebih banyak, bukan hanya sekedar berdiam diri sekejap. Untuk apa? Untuk mencari 1 malam spesial tadi. Sehingga Rasulullah sebutkan iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Kalau ingin ketemu malam yang bandingannya lebih baik dibanding 80 tahun ibadah 4 orang Bani Israel, maka carilah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 1 malam sudah berlalu, masih 9 malam lagi insya Allah. Masih ada 9 malam lagi. Bapak Ibu, kapan cuti resmi? 19 ya? Maka masih ada beberapa malam lagi. Maka berharap kita berjumpa dengan malam spesial itu. Kenapa pada malam spesial itu Allah turunkan banyak berkah, Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak rahmah. Kalau Allah turunkan keberkahan, Allah akan tambah kebaikan untuk kita. Kalau Allah turunkan rahmah, itu adalah kunci terakhir seseorang masuk ke dalam surga Allah. Maka Allah sebutkan dalam hadis qudsi, wadkhulul jannata bi rahmati, masuklah kalian ke dalam surga dengan mendapatkan rahmatku. Maka doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Syu'bi, itu tidak berhenti-henti hatta matla'il fajr. Malaikat berdoa salam kesejahteraan. Jadi kesejahteraan yang didoakan oleh para malaikat, sejahteralah pada malam itu, selamatlah pada malam itu, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk siapa? Kata Imam Syu'bi bahwa doa spesial itu beliau sebutkan untuk taslimul malaikati lailatul qadari ala ahlil masajid. Doa spesial, sejahteralah, selamatlah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di malam spesial itu untuk orang yang pada malam hari itu sedang berada di masjid. Nah, ini yang sedang berada di masjid. Bapak-bapak di masjid tadi malam. Ini sampai fajar ya, hatta matla'il fajar. Jadi doanya itu tidak berhenti sampai fajar. Maka kata Imam Syu'bi, yang dapat itu yang mana? Yang pada malam hari itu dia di masjid. Kenapa? Didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang Allah tetapkan, kata malaikat, salam, sejahteralah. Setiap yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, malaikat mengatakan salam. Itu li ahlil masajid, untuk orang yang berada di masjid. Lalu bagaimana dengan orang yang ada di rumah? Mohon maaf, mungkin ibu-ibu anaknya masih kecil dan lain sebagainya, mungkin merawat orang tuanya yang sudah sepuh. Kata Imam Baihaqi dalam bukunya Fadailul Awqat bahwa wa mururuhum 'alal musallina lailatul qadari wa husulul barakati lil musallin, bahwa orang yang sholatnya di rumah pun dilewati oleh malaikat dan mereka tetap mendapatkan keberkahan. Cuman bedanya kalau di masjid ditunggu, di rumah dilewati. Kira-kira Bapak Ibu mana yang lebih spesial nih? Ditunggu atau dilewati? Ada tamu agung atau mohon maaf ada idola kita, lalu dia lewat depan rumah kita. Senang Bapak Ibu? Oh, senangnya luar biasa. Kalau singgah gimana rasanya? Jauh lebih senang.
Dan kalau kemudian kita ingin disinggahi oleh para malaikat, maka tempatnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyebutkan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Maka disitulah tempat berkumpulnya para malaikat sampai waktu fajar, mendoakan orang yang segala sesuatu pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan kalimat salam. Lalu kenapa Rasulullah berpesan untuk mencarinya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Kenapa tidak satu malam saja? Bukankah Lailatul Qadar itu hanya satu malam? Rasul menyebutkan dalam riwayat yang lain, al-hadis bima makna, uritu Lailatul Qadar. Allah perlihatkan kepadaku Lailatul Qadar. Summa unsituha, kemudian pengetahuanku terhadap Lailatul Qadar Allah cabut. Kalau seandainya pengetahuan itu Allah tidak mencabutnya, maka mungkin kita cukup satu malam saja, tak perlu mencarinya 10 malam. Lalu kenapa hikmah Allah Subhanahu wa taala mencabutnya? Asa an takuna khairal lakum, supaya menambah banyak kebaikan untuk kalian. Jadi Allah cabut itu supaya kebaikan kita semakin banyak bertambah. Jadi kalau satu malam saja kita qiyam, kita sholat malam, tentu berbeda dengan 10 malam. Itulah alasannya kenapa kemudian pengetahuan Rasulullah terhadap Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala mencabutnya. Maka kalau sudah berada di malam Lailatul Qadar, di antara amal-amal yang terbaik selain qiyam, selain melaksanakan sholat sunat tahajud, karena sholat yang paling baik setelah sholat 5 waktu adalah sholat di pertengahan malam, dan di antara sholat di pertengahan malam itu adalah sholat tahajud. Selain sholat tahajud apa? Membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Man saghalahul Quran. Orang yang sibuk dengan Al-Quran sampai tak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak minta, Allah akan berikan kepadanya dari permintaan terbaik orang-orang yang meminta. Itu orang yang sibuk dengan Al-Quran. Maka biasanya orang kalau i'tikaf ya sibuk dengan Al-Quran. Selain dengan Al-Quran, dengan apa? Dengan zikir. Makanya Sayyidah Aisyah ketika bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, madza qultu in wafaqtu asyral awakhir min Ramadan? Apa yang harus banyak aku ucapkan kalau Allah panjangkan usiaku berjumpa dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Maka Rasulullah pun berpesan, ucapkanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka mulai malam tadi sampai nanti selesai bulan Ramadan, perbanyaklah untuk meminta maaf kepada Allah dengan kalimat yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau dosa itu Allah sudah maafkan, maka dosa itu tak berbekas. Tapi kalau sekedar diampuni, maka dosa itu masih ada kemungkinan Allah akan menyoal, Allah akan menanyakan. Tapi kalau sudah Allah maafkan, maka kemudian dosa itu tak berbekas. Itulah kenapa perlu kita mengharap maaf dari Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah sebutkan, jawazu as-sirata bi afwi, lewatilah titian siratal mustaqim dengan mendapatkan maaf dariku. Maka orang yang selamat meniti siratal mustaqim saat Allah maafkan. Kalau sudah selamat meniti siratal mustaqim, selesailah perjalanan akhirat kita, tinggal masuk ke dalam surga. Dan itu yang terakhir. Dan yang terakhir itu ternyata di antara orang yang Allah selamatkan, orang yang mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berburulah untuk mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, tentu juga mendapatkan maaf dari orang lain. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Kira-kira yang paling mudah memberikan maaf kapan Bapak Ibu? Lebaran. Lebaran tuh paling mudah minta maaf. Bapak-bapak, 1 tahun berapa kali minta maaf dengan istri, Pak? Oh, Pak. Bu, suami itu 1 tahun berapa kali minta maaf dengan ibu-ibu? Sekali kan? Sekali. Ibu-ibu berapa kali minta maaf dengan bapak-bapak 1 tahun? Tak ada. Ini pula nih tak ada. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ketika di hari Lebaran, kenapa orang mudah mengungkapkan mengaku punya salah? Karena tidak bersih. Mudah kan? Umpamanya lepas sholat, kira-kira siapa dulu yang biasa minta maaf? Istri atau suami? Istri. Wahai suamiku, sudah lama aku mendampingimu. Banyak tutur kata yang tak sesuai. Banyak hal yang tak mengenakkan hati. Tolong maafkan aku. Kira-kira apa kata suami? Tidak ada maaf bagimu. Tak gitu kan Pak? Suami pun mengaku, begitu juga aku banyak salah, ya kan? Jadi kalau Lebaran itu pokoknya enak.
Enak, sebesar apapun salah orang lebih mudah untuk memaafkan. Maka Bapak Ibu kalau pernah ngambil mangga tetangga, mintalah maaf di hari Lebaran. Wah itu, ini mangga satu nih, udah mulai menguning, ditunggu-tunggu, pagi-pagi ditengok hilang. Nah, coba minta maaf pas pada waktu itu. Wah, bisa berabe ya Bapak Ibu. Tapi kalau Lebaran, kira-kira apa kata tetangga tadi Bapak Ibu? Oh ya sudahlah, tak apa-apa, aku maafkan. Maka ternyata setelah kita banyak meminta maaf kepada Allah, ternyata kita diajarkan untuk menjadi orang yang berlapang dada untuk kemudian mudah memberikan maaf. Ini setelah musola besar, karpetnya hijau, tak nampak ada jam pula di depan nih Bapak Ibu. Nah berapa menit pun tak tahu saya. Tapi tak ada Bapak Ibu ya. Oh tak ada. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menarik, surat Al-Qadr itu sebagai motivasi bagi kita agar kemudian kita semakin menambah banyak kebaikan, terkhusus di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan untuk menambahnya malam-malam itu belum berakhir karena baru 1 malam berlalu. Masih ada 9 malam lagi. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan Lailatul Qadar. Saat kita meminta maaf kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang memaafkan, lalu kemudian kita menjadi orang yang juga pemaaf. Kalau sudah menjadi orang pemaaf, mazadahullahu bi'affin illa idzan, Allah akan menambah orang yang pemaaf kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari kiamat nanti Allah perintahkan malaikat untuk mencari ainal afuna 'anin nas. Mana orang yang dahulu ketika hidup saling memaafkan, hallumu ila rabbikum, datanglah kalian kepada Tuhan kalian, wa khudhu ujurakum, ambillah pahala kalian. Maka satu di antara pahala yang Allah bayar tunai adalah memaafkan. Dan itu ada kesamaan dengan puasa. Puasa Allah sebutkan as-saumuli wa ana ajzibih, puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi kalau ingin dapat cash balasan puasa dari balasan pahala dari Allah, satu di antaranya puasa. Lalu kalau kemudian yang kedua, di antaranya memaafkan. Memaafkan itu juga Allah balas cash. Makanya dalam ayat yang lain Allah sebutkan wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan lalu kemudian dia berdamai, dia akan ambil nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berjumpa dengan Allah. Dan Rasulullah ketika masih hidup, beliau meminta kepada Allah, Allahumma rzuqni lazzatan nazri ila wajhikal karim. Ya Allah, karuniakan aku untuk bisa menatapmu kelak. Ini Rasulullah. Maka ada amal yang membuat orang berjumpa dengan Allah selain puasa yang kita lakukan adalah memaafkan. Inilah yang memotivasi kita berharap dapat maaf dari Allah sehingga Allah lapangkan dada kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Selamat menikmati 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tutur kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.